Masih ingatkan dengan beliau? Beliau. Ku tengok makin hari makin tenang. Berarti itulah pelajarannya kenapa dia di dalam penjara kemarin mengatakan bahwasanya hidupnya lebih baik. Kan sekarang kan lagi gonjang-ganjing tuh tentang pernyataan Bapak Joko Widodo ya, yang mengamanatkan kepada relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode, kan begitu. Nah, ketika wartawan tanya sama Hasto katakan apa? Saya nggak usah komentar lah dulu. Kita fokus aja masalah rakyat. Jadi kemarin Hari Tani, ya kan, Hari Tani se-Indonesia. Jadi wartawan kepengen tahu responnya si Hasto ini bagaimana, kan begitu. Ya kan biasanya kan meledak-ledak, kan begitu. Berapi-api, berair-air, matanya beringus-ingus. Kan begitu. Nah, kemarin lebih tenang, lebih soft. Kita nggak usah pikirkan dulu hal itu, kita pikirkan dulu hal rakyat. Pikirkan dulu petani, pikirkan dulu nelayan. PDIP nggak berani komentar. Nggak komentar. Begitu juga Puan Maharani, biar tahu kalian. Ketika ditanya wartawan, ya kan? Ketika ditanya wartawan, ya, lihat. Bagaimana responnya Puan Maharani mengenai Joko Widodo, Prabowo Gibran 2 periode, ini dia responnya. Marilah kita bekerja bersama dalam membangun bangsa dan negara bersama-sama dengan bergotong royong. Pemilu masih jauh. Jadi pemilu masih jauh. Mari kita pikirkan negara ini. Kita sama-sama bergotong royong, pemilu masih jauh. Karena udah diginikan sama Bapak Presiden. PDIP sana. Ya, oleh karena apa? Jadi sampai sekarang aku masih mempertanyakan dan juga masih menunggu-nunggu konfirmasi ya dari PDIP. Ya, coba dong tuntut itu Tempo yang mengatakan bahwasanya ada kecurigaan dari Bapak Prabowo bahwasanya PDIP kemarin bermanuver di acara di dalam kejadian demo Agustus. Demo anarkis. Demo yang membuat kekacauan, kerusuhan, penjarahan. Dan juga netizen kemarin bersuara. Aku nggak terlalu menyimak, aku juga nggak terlalu ambil pusing gitu. Tapi netizen sendiri mengatakan, kenapa ya rumah daripada anggota Dewan DPR RI yang dari PDIP kok aman ya? Saroni dijarah, ya, Nafa Urba dijarah, Eko dijarah, Uya Kuya dijarah. Puan Maharani kok aman ya? Didi Sitorus kok aman ya? Aku nggak nyampe ke situ sebetulnya isi kepala aku, ya kan, karena ya wajib ya apalah, nggak terlalu berpikiran fisik gitu, ya kan. Nggak tanya dapat inputan dari majalah Tempo. Dan tahu kalian ya, sekarang ini banyak politisi-politisi mereka, ya banyak buzzer-buzzer mereka itu seolah-olah ingin membalikkan keadaan, seolah-olah ingin mempertanyakan kenapa Bapak Prabowo begini. Siapa yang mendapat keuntungan dari kerusuhan kemarin? Itu adalah orang-orang yang ada di lingkarannya Jokowi. Perhatikan kalian ini. Memang panjang kali muncul orang ini satu-satu. Perhatikan ya. Memang nggak bisa dipercaya mulutnya orang ini. Lihat nih. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di balik ini. Jadi kalau chaos politiknya terjadi kemarin, kita melihat ini ada sumbu-sumbunya. Salah satu sumbunya yang kita lihat sekarang itu adalah siapa yang paling menikmati keuntungan politik dari chaos kemarin Agustus adalah pertama yang berkasus soal ijazah palsu, yang kedua soal yang terancam pemakzulan. Ini ada benang politiknya semua, benang merahnya kalau kita mau hubung-hubungkan. Tapi apakah mereka dalang di balik itu semua?
tidak ada yang tahu. Karena pemerintah sampai sekarang belum juga membentuk tim independen untuk menyelidiki ini. Tapi kalau dibentuk tim independen untuk menyelidiki ini, habis kalian. Habis. Jangan kau pancing-pancing. Ferdinand. Sama aja kau sama yang kolor merah di sana kemarin. Ada itu kolor merah. Kemarin foto-foto di selfie-selfie kalau pakai kolor merah. Dimasukkannya ke dalam Facebook, entah pokoknya di media sosial. Kayak mana pemikirannya orang itu, kayak gitulah pemikiranmu. Siapa sih bu kolor merah? Gak tahu. Ada deh. Yang kemarin dari apa? Udah gak usah dibahas. Jelek. Dia mengatakan bahwasannya siapa yang menikmati keuntungan daripada kios politik ini? Adalah orang yang terancam pemakzulan, berarti Gibran. Adalah orang yang terancam kena masalah ijazahnya, berarti Joko Widodo. Tapi dua-duanya nggak terbukti itu. Jangan kau bikin kontra narasi seperti itu, nggak laku. Nggak laku itu. Orang juga udah pada tahu. Masyarakat nggak terlalu bodoh untuk percaya omongan kalian sekarang, ya kan? Oleh karena memang jujur ku bilang, kenapa kalian kelabakan sekarang, ya? Karena Bapak Prabowo sudah hilang kepercayaan sama kalian. Tapi kalian berbicara A, B, C, D, E, F, G di ruang publik suka-suka hati kalian. Ya itulah ekspresi kekesalan kalian kan begitu. Cuman, ya. Ku perhatikan satu persatu dari kemarin ya, yang mempersalahkan Bapak Prabowo dari antara orang ini nggak ada. Kenapa? Nggak berani. Karena apa? Sudah dikasih hadiah amnesti, buka mulutnya. Oh amnesti, treng. Aku punya sekjen, baru dapat amnesti, sehingga kemana-mana dia tidak berkata apa-apa. Aku punya sekjen, baru dapat amnesti. Apapun yang terjadi, dia akan diam saja. Aku jadi bingung. Tahun 2029, apakah bisa Prabowo gandeng PDIP lagi? Gas kalian. Ya terserah kalian mau bilang apa, terserah ya. Mau kalian bilang bentuk pansus apa segala macam, orang urus. Yang penting Bapak Prabowo udah mentah hati sama kalian. Ya, jadi orang ini selalu mengatakan dia kan bahwasanya Bapak Prabowo itu dia tidak menginginkan yang namanya Gibran itu sebetulnya jadi wakilnya. Makanya sebetulnya proses pemakzulan Gibran ini mereka yakini akan terjadi. Siapa yang bilang buzzer-buzzer ya? Dengar kalian ini ya. Ini buzzer-buzzer yang nggak tahu malu ini, biar tahu kalian. Nih. Mempermalukan relawan Barajepi dan Jokowi yang semula mereka berpikir bahwa Pak Prabowo ini sangat membutuhkan Gibran. Makanya mereka mendukung 2 periode. Seolah-olah Prabowo itu sangat membutuhkan relawan Jokowi. Makanya relawan Jokowi mendukung 2 periode. Padahal ternyata kubu Pak Prabowo nggak butuh relawan Jokowi, nggak butuh Gibran. Ketawa kau. Mau kubuktikan. Penyesat, pembohong, penipu. Ini salah satu biar tahu kalian ya, buzzer daripada si merah.
Suka kali ini kemarin bilang lagi yang Solo dibersihkan. Semua dibilang kawan ini ya. Mau tahu kalian buktinya? Dengarkan ini ya. Masih banyak videonya, masih banyak ya. Ini dari Pak Bahlil, dengar. Jadi sebenarnya yang meminta jadi cawapres itu bukan Mas Gibran, Bukan pula Pak Jokowi. bukan pula orang tuanya. Apalagi Yang ibunya. minta itu, apalagi ibunya. Ini terlalu banyak juga fitnah ini. Oh. Informasi Yang- ibunya tuh gak ada. Nggak ada itu bos, mana ada. Saya mohon maaf dengan segala hormat ya. Oh. Ibu itu mana pernah campur-campur urusan begitu. Yang saya pahami ya, ibu nggak pernah ngurus gitu. Jadi ide yang maunya Mas Gibran ini jadi wapres itu adalah proposal ide dasarnya dari Pak Prabowo. Yang kedua, kehendak dari partai-partai di mana Mas Gibran dianggap sebagai perekat dari koalisi. Make sense kan? Artinya kalau misalnya Mas Gibran ya artinya orang tuanya pasti akan dari bagaimanapun. Udah dengar apa katanya? Mereka berpikir bahwasanya Gibran itu adalah perekat. Yang minta Gibran untuk menjadi wakil juga adalah ketua umum partai. Ini Bahlil Dahadalia, ketua umum dari partai yang terbesar dari koalisi yang ada di dalam KIM. Lapet. Buzzer merah. Apa? Mau ngomong apa lagi kau? Gibran gak dibutuhkan. Gibran itu tidak dikehendaki. Colok nanti kau. Ngomong asal-asalan aja. Udah kayak Tempo kau. Ya, jadi akan banyak ini buzzer-buzzer mereka, ya, akan banyak ini politisi-politisi mereka seperti Guntur Romli sekarang sudah resah dan gelisah. Ya, dan juga banyak daripada mereka ya yang mengatakan bahwasannya ternyata Jokowi sedang mempersiapkan anaknya untuk 2 periode. Ternyata Jokowi adalah orang yang ambisius. Ternyata Jokowi sedang memikirkan nasib anaknya. Nggak usah mikirin orang. Nasib partai kalian itu dulu urus. Itu dulu pikirkan. Ida kalata. Dari JP, mereka pikirkan bahwasannya Prabowo itu tidak butuh relawan. Padahal Prabowo juga tidak butuh Gibran. Lontong sama kau. Ini adalah ketua umum partai. Ya, bisa dikatakan dia salah satu yang mengusulkan propose ya Mas Gibran itu jadi wakilnya. Jadi kalau kalian bermimpi untuk menggantikan Gibran, ya entah siapapun orangnya, ya Gibran untuk menjadi wakil presiden, kalian mau menggantikan Gibran, itu mimpi kalian kejauhan. Udah kelihatan sekarang kan Bapak Prabowo sebetulnya kemarin itu sudah berbaik hati sama kalian, ya sudah berbaik hati sama kalian, diberikan kalian kesempatan, diberikan kalian amnesti. Aku punya sekjen. Baru dapat amnesti. Apapun yang terjadi, dia tak berkata apa-apa. Ya dia nggak berkata apa-apa. Buzzer-buzzernya ini yang berkata macam-macam. Ya kan? Itu dia. Makanya aku bilang congor kalian itu terlalu maju. Agak dijaga dulu congor kalian itu. Kalau perkataan-perkataan mereka itu gampang kali dipatahkan. Kita lihat aja jejak digital. Kurang puas. Ada satu lagi. Ini dari orang kepercayaan Bapak Prabowo sendiri, didengarkan ini. Saya ingin tanya, berarti dari awal memang Pak Prabowo tuh pengennya Mas Gibran ya jadi cawapres? Sebenarnya dari awal itu ada banyak alternatif cawapres. Dan dalam perjalanannya dari banyak itu kemudian terkonsentrasi menjadi 3 atau 4 nama. Nah, tetapi kemudian dalam perkembangannya itu kan ada gugatan-gugatan itu dan kemudian ditimbang, kemudian dihitung, ya sehingga kemudian
ya pada saat itu jatuh pilihan, hitung-hitungan kalau ya mau mana kita harus sama cawapresnya Mas Gibran. Ini kan udah unggul ya Bang ya. Saya ingin Abang jujur lah, bener nggak Pak Prabowo tuh 8 kali minta ke Pak Jokowi, minta izin ke Pak Jokowi untuk mengizinkan Mas Gibran? Nggak bener. Nggak bener. Yang ya? bener 5 kali. Oh 5 kali. Iya. Jadi 5 kali memang Pak Prabowo minta izin ke Pak Jokowi. Iya. Oh, baru yang kelima itu dibolehkan. Sebenarnya 5 kali itu juga jawaban Pak Jokowi sama. Pertama Pak Prabowo pikir dulu apakah ini bagus atau enggak. Nanti dikira saya ikut campur. Itu selalu jawabannya. Jawaban yang terakhir, ya kalau memang maunya begitu, tanya sama anaknya. Anaknya mau enggak begitu. Ya. Jadi enggak. Sudah jelas. Ini orang kepercayaan Bapak Prabowo sendiri. Kalau kalian nggak percaya sama apa yang dikatakan oleh orang kepercayaan Bapak Prabowo sendiri, udah nggak tahu kalian lagi otak kalian itu dipakai di mana. Otak kalian itu letaknya di mana. Otak kalian itu kapan dipakainya. Harus lebih maju isi kepala daripada isi mulut. Ginilah orang kalau mulut lebih maju daripada otak. Prabowo nggak butuh relawan Gibran. Prabowo nggak butuh Gibran. Lapet. Juga kali opini kau itu opini liar, opini menyesatkan. Ya, makanya gue bilang ya, sekarang ini Bapak Joko Widodo ya, dari kemarin-kemarin video ini aja terus ku bahas. Bapak Joko Widodo itu seolah-olah memberikan gambaran begini ya, apapun yang terjadi, kita ya Joko Widodo bersama dengan para pendukung dan juga para relawan ya itu mendukung pemerintahan Bapak Prabowo. Kalaupun juga sampai 2 periode kita akan dukung. Kan begitu, dan ini seolah-olah saling mengunci. Bapak Prabowo ya dengan sikap beliau terhadap PDIP sekarang ini, mencopot Budi Gunawan, mencopot Hendrar Priyadi, mencopot Sulaiman Umar, orang PDIP tiga-tiganya, itu seolah-olah mengunci bahwasanya ya kesempatan untuk Prabowo Puan 2029 sudah punah. Pupus. Tahu pupus? Pupus lagi cintaku, pupus lagi rencana daku di 2029. Tapi sakit, ini lebih sakit. Kalian pun pula nggak bisa kalian jaga kepercayaan. Alah. Makanya coba dulu dong, tolong dong dulu di apa namanya counter dulu itu yang diucapkan oleh apa namanya bocor halus Tempo. Ya, aku ngambilnya dasarnya dari situ aja. Gak usah dari yang lain-lain. Situ aja, itu aja. Ayo dong, gugat dong mereka yang mengatakan bahwasannya Prabowo ya karena ada kecurigaan makanya memangkas semua orang PDIP, marah besar kepada PDIP, dan orang Gerindra mengatakan bahwasanya PDIP itu tidak tahu terima kasih. Siapa yang mengatakan? Tempo. Kalau memang itu tidak benar, tolong gugat. Kementerian Pertahanan sudah pernah melaporkan Tempo ke Dewan Pers. Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga menggugat kemarin itu 200 miliar. Ayo dong, kalau memang betul. Gugat 500 miliar. Karena apa? Karena rencana kalian kandas kan 2029. Tapi sakit. Pupus, pupus, pupus. Nah, jadi Bapak Prabowo itu seolah-olah ingin mengunci ya bahwasanya tidak ada lagi kesempatan kuberikan kepada kalian. Kan begitu. Nah, Bapak Joko Widodo ya wajar dong memberikan statement ya kan
Bapak Prabowo, udah nggak usah cari yang lain. Bapak Prabowo Gibran aja 2 periode. Karena aku perhatikan itu yang paling masuk akal. Ya, artinya apa? Justru itu yang memacu Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran untuk melakukan hal-hal terbaik di bangsa ini. Itu. Coba lihat dulu ya. Mereka ini mengatakan bahwasanya coba lihat dulu Bapak Prabowo. Kemana-mana nggak pernah dibawa Bapak Gibran. Kok kira pengantin baru? Harus dibawa Gibran kemana-mana. Kalah apa? Ya, Bapak Prabowo sekarang kita lihat kan pergi ke Mesir, pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, pergi ke China, pergi ke Korea, ya kan, pergi ke Rusia, menjumpai tokoh-tokoh internasional, kan begitu. Begitu juga sama Gibran. Mas Gibran, ya, itu tugasnya pergi ke Papua, pergi ke NTT, pergi ke Bali, pergi ke Jakarta, pergi lagi ke IKN, pergi lagi nanti ke Bengkulu, pergi lagi ke Riau. Pokoknya dalam negeri semuanya dikuasai Mas Gibran. Itu dia. Ini lucu pula biar tahu kalian, ada itu sosok peramal, perempuan, nggak perlu kusebutkan namanya. Bikin channel YouTube biar tahu kalian, biar rame penontonnya. Dibikinlah peramal ini meramalkan yang jelek-jelek sama pemerintah. Yang lebih parahnya lagi, meramal yang jelek-jelek terjadi sama Bapak Joko Widodo dan keluarganya. Kemarin biar tahu kalian bikin konten lagi dibilangnya, ini kartuku ini biar tahu kalian, ini kayaknya ini Gibran nih tahun depan akan mundur. Lapekmu itu Gibran akan mundur. Ingat ya, udah banyak yang meramalkan jelek-jelek sama Bapak Prabowo, yang dibilang sakit lah, mati lah. Rupanya dia yang mati. Hati-hati kau, hati-hati. Bikin konten pun konten hoax. Kalah apa? Itu makanya bikin Opung Parbela dan juga teman-teman yang lainnya yang tergabung di dalam YouTuber Nusantara dan juga mungkin tidak tergabung ya dalam YouTuber Nusantara ya, mengcounter hal-hal seperti ini. Karena apa? Pembodohan. 2025 ini, geng, bukan pemilihan 1945. Masa kartu menentukan nasib presiden? Lapet. Dari mana sih ilmumu itu? Dari Afrika. Pergi kau ke sana ke Afrika kau. Lebih make sense, lebih masuk akal kau ya berkiprah di sana. Karena apa? Orang itu masih percaya dengan itu. Kartu-kartu tarot itu. Bikin malu aja semua ini. Nah, tahu kalian ya, ternyata apalagi PDIP merasa gerah, marah ya kan begitu. Karena apa? Karena rencananya ini nggak kesampaian. Karena selama ini mereka sudah berusaha dan juga dari pihak sebelah para pendukung Anies ya berusaha untuk menjatuhkan Gibran, berusaha untuk mendowngrade Gibran, berusaha untuk mempreteli power daripada Bapak Joko Widodo. Mau dari keluarganya, relawan, dan juga lingkaran-lingkaran Bapak Joko Widodo. Karena apa? Karena mereka melihat ada potensi bahwasanya Bapak Joko Widodo ini akan besar di tahun 2029. Makanya mulai dari sekarang mereka ini akan berusaha untuk menyerang, mengkuliti, downgrade ya apapun siapapun yang terafiliasi dengan Bapak Joko Widodo, termasuk partai seperti partai PSI. Kalian tengoklah kemarin kan, ya. Habis-habisan partai PSI itu dikatakan menjadi dalang daripada demo anarkis ini. Wah, pokoknya framing mereka ngeri. Ya, rupanya sampai sekarang partai PSI satu pun nggak ada itu yang dicopot jadi menteri. Kalian kira Bapak Prabowo itu orang bodoh? Kalian kira Bapak Prabowo itu nggak ada intelijennya? Ada. Mentang-mentang dilihat itu main domino itu Raja Juli Antoni ya, dia nggak tahu siapa temannya main domino. Gara-gara main domino gitu langsung copot. Lapet. Dengarkan dulu kalian ini. Pak Jokowi ini kan sudah pensiun lah ya.
tetapi terus disudutkan. Sebetulnya ada kepentingan besar di balik semua ini. Yang kita lihat di permukaan itu kan ada orang bergerombol menuntut soal kepastian ijazah. Tapi sebetulnya ada kepentingan besar. Kepentingan besarnya apa? Ada kelompok yang tidak ingin Mas Wapres Gibran itu stabil, apalagi makin kuat di dalam posisinya sebagai wakil presiden. Dan yang kedua, ada kelompok yang sudah melirik jabatan wakil presiden di 2029, sehingga tentu saja mereka sekarang bekerja untuk menghancurkan Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar dari Mas Wapres Gibran di dalam kancah politik ini menuju 2029. Nah, kelompok-kelompok ini kan sebetulnya juga beragam. Ada kelompok yang murni pragmatis untuk merebut posisi Mas Wapres, ada kelompok yang juga barisan dendam, sakit hati, yang memang dikecewakan oleh beberapa kebijakan besar yang dilakukan oleh Pak Jokowi seperti pembubaran ormas, terus kemudian juga ada kelompok yang menuding kekalahan di Pilpres itu sebagai rekayasa politik dari pemerintah pada saat itu dan seterusnya. Jadi kelompok barisan-barisan sakit hati ini kemudian mengkristal menjadi satu gugus politik baru, dan mereka terus secara konsisten menekan Pak Jokowi, menyudutkan keluarga Pak Jokowi, karena sasarannya adalah bagaimana menghancurkan citra Pak Jokowi dan legasi politiknya, supaya masa depan politik dari anak-anak Pak Jokowi itu juga ikut terganggu. Kan itu aja. Udah jelas? Udah jelas? Kalau Bung Parbela yang berkata kayak gitu, kalian memang yakin. Tapi kalau ini Mr. Bonnie Hargens ya yang berbicara, kalian pasti 1000 kali lebih yakin. Ya, 1000 kali lebih yakin. Karena makanya aku bilang tadi, Bapak Joko Widodo itu akan besar. Makanya beruntunglah kalian sekarang yang ada di barisannya Bapak Jokowi. Kok kalian pun kita. Ya, pokoknya setiap orang baik, setiap orang yang ingin memajukan bangsa ini, kita berdiri di sampingnya. Ya kan, dikatakan apa tadi? Ada segerombolan orang yang meributkan masalah ijazah palsu. Aku kenal itu, Pak. Kenal. Kenal kali, Pak. Memang agak lain orang itu, Pak. ya, jadi itulah dulu dari Bung Parbelak ya. Jadi aku bilang sama kalian, jangan pernah kalian mau tersesat ya dibikin opini-opini orang sebelah sana ya. Ingat, tujuan mereka itu hanya untuk mempreteli ya mempreteli powernya Bapak Joko Widodo. Tapi ingat, ketika rakyat cintanya itu tidak bisa terbunuh kepada Bapak Joko Widodo, apapun yang terjadi, Bapak Joko Widodo akan tetap besar nanti di 2009 dan seterusnya. Kenapa harus Bapak Joko Widodo, Pung? Emang masih ada yang lain? Siapa? Anies Baswedan? Hah? Megawati? Enggak lah. Ya, sampai sekarang yakin aku seyakin-yakinnya, ya kan? Cintanya masyarakat dan rakyat itu masih belum terhapus. Lihat aja rumah Bapak Joko Widodo sampai sekarang masih ada yang foto-foto. Rumah Megawati ada yang mau foto-foto ke situ. Kalau Anies Baswedan ya nggak pernah itu orang datang ke rumahnya. Dianya pergi nanti ke sana, ceramah di sana, kuliah di sana, ngasih seminar di sana. Barulah orang itu foto-foto. Kalau khusus ke rumahnya mana ada? Bapak Joko Widodo tiap hari, bahkan waktu Bapak Joko Widodo pun nggak di rumah, datang orang biar tahu, nggak apa-apa lah nggak ketemu sama orangnya. Yang penting ku foto aku udah di depan rumahnya. Ada itu biar tahu kalian, dari Medan ke Jakarta jalan 100 hari, jalan kaki. Cuman ingin ketemu sama Bapak Joko Widodo dan ngerasa beruntung karena apa? Hari dimana dia mau pulang, ya udah 100 hari, di situ dia ketemu sama Bapak Joko Widodo. Wah, itu dia. Roy Suryo gimana, Bung? Ada yang mau foto-foto? Ada. TPUA, UIA, UIA, UA. Yang mak-maknya itu aja.
Aku udah kusaksikan pakai kepala mata sendiri biar tuh kalian mendekatlah kami biar tuh kalian ya. Mama-mamanya itu kukira lah itu halusinasi kan. Rupanya memang betul real itu mama-mamanya. itu aja orangnya. Idage kalah apa? Aduh. Ya, jadi itu aja lah dulu dari Pumpar Belak. Ya, salam NKRI, NKRI harga mati.